Halo semua, assalamualaikum, welcome to my channel. Nah, di pagi hari ini saya mau bikin kuah pangsit. Bahan-bahannya itu simple banget. Di sini saya pakainya itu daging sapi ya, karena emang kemarin sisa daging kurban. Ya udahlah, saya bikin pangsit aja, pangsit kuah gini. Nah, langsung aja. Saya pakainya daging sapinya itu kalau nggak salah kurang lebih 1/4 gitu ya. Terus ini udah saya giling pakai food processor gitu, jadinya udah halus kayak gini ya. Nah, kebetulan di rumah emang ada food processor, jadinya kalau mau giling apa-apa gitu, mau dibikin halus kayak gini, kayak daging, kayak ayam tuh bisa ya. Nah, di sini bahan-bahannya cuma daging sapi, telur, kulit pangsit, tepung tapioka atau tepung sagu gitu ya, sama bumbu dasar putih, sama daun bawang. Di sini juga bisa ditambahin bisa juga diganti sama ayam pilet gitu ya, ayam pilet terus digiling gitu. Terus bisa juga pakai udang, itu lebih enak lagi kalau pakai udang, lebih sedap biasanya. Pokoknya caranya itu semua bumbu, semua bahan dicampur jadi satu kayak gini. Ini saya pakainya bumbu dasar putihnya itu bawang merah, bawang putih yang saya masih punya stok gitu ya. Bawang merah, bawang putih, jahe sama kemiri. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya campurin aja ke sini. Terus tambahin daun bawang juga. Kalau bumbu-bumbunya sih simple, cuma garam, penyedap sama lada. Boleh juga dikasih gula sedikit kalau yang suka ya. Kalau nggak suka sih skip aja. Terus nanti tinggal ditambahin 1 butir telur aja. Jadi dia buat perekat biasanya, biar nggak adonannya itu nggak kemana-mana. Jadi ini semacam bisa dibilang kayak bikin bakso ya. Cuma bedanya kalau bakso itu di blendernya itu pakai batu es gitu ya. Kalau ini sih nggak, cuma di dagingnya itu cuma digiling aja sampai halus, terus dicampur-campur sama bahan-bahan yang lain, lalu diaduk-aduk kayak gini. Nah, ini dia lagi saya tambahin 1 butir telur, cukup 1 aja karena emang adonannya juga nggak terlalu banyak. Terus setelah itu diaduk-aduk sampai rata kayak gini ya, sampai kecampur semuanya. Kalau kulit pangsitnya itu sesuai selera ya, bisa juga yang bulat atau yang kotak kayak gini. Biasanya di pasar-pasar juga banyak, tapi di warung sayur juga suka ada. Tapi saya pesen dulu sih, biasanya kalau di abang-abang sayur itu, jadi harus pesen baru nanti dibeliin gitu. Nah, ini dia tahap selanjutnya. Jadi siapin air putih ini ya buat perekatnya. Jadi si air putihnya itu diolesin kayak gini ke kulit pangsitnya. Terus ambil sedikit adonan, jadi jangan terlalu banyak juga, jadi secukupnya aja. Terus dibentuk kayak gini. Jadinya si airnya itu buat perekatnya gitu ya. Terus ditempel-tempel kayak gini. Kalau bisa sih ditekan-tekan sedikit, baru dibentuk kayak gini, dibentuk kayak menyilang kayak gini. Pokoknya dibentuk sesuai bentuknya kayak gini sampai adonannya habis ya. Ini sih kayaknya cukup banyak ya, karena emang adonannya juga hampir 1/2 kilogram daging. Jadi ya udahlah, dibentuk kayak gini aja sampai rapi gitu ya. Nah, ini dia saya masih ngebentuk-bentuk kayak gini. Pokoknya ditekan-tekan kayak gini ya, biar nggak keluar-keluar. Saya sih ini baru pertama kali nyoba bikin kayak gini, jadi ya udahlah, otodidak aja, terus mengalir gitu aja. Mudah-mudahan berhasil ya, mudah-mudahan
adonannya sama kulit pangsitnya itu nggak keluar-keluar gitu ya. Nah, di sini saya mau cerita sedikit tentang channel YouTube ini ya. Jadi dulu itu channel YouTube ini tuh dibikin 7 bulanan yang lalu, pokoknya udah hampir lama ya. Dan emang saat-saat ini saya emang masih mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang juga. Jadi bener-bener lagi ngejar banget gitu. Terus dulu itu sebenarnya di dapur saya itu bener-bener sederhana banget. Jadi sebelum saya kenal dunia YouTube sama Instagram itu ya udah flat aja gitu, kayak dapur-dapur biasanya, nggak ada dekorasi, nggak ada makeover. Bahkan kalau misalnya saya lagi habis masak tuh ya udah bersihin biasa aja gitu, nggak sampai sedetail sekarang ya. Terus kalau sekarang tuh kan bisa di makeover, bisa di dekor, bisa diapain aja gitu, dibagus-bagusin deh. Terus dalam hal kebersihan juga jadi kita lebih peduli gitu. Jadi kalau misalnya habis masak bener-bener kita bersihin banget, sampai wastafelnya juga kita bersihin banget. Kalau dulu tuh bener-bener cuek banget, emang karena nggak tahu dunia perdapuran, nggak tahu dunia perdekoran gitu ya. Jadi ya udahlah, asal-asal aja gitu. Sebenarnya sih dibersihin cuma sekedarnya aja. Tapi alhamdulillahnya semenjak saya kenal dunia per-YouTuban sama dunia Instagram, terus kenal juga sama teman-teman di sini, saya bersyukur banget gitu. Jadi tambah rajin bersih-bersih, tambah peduli sama dapur, terus tambah rajin masak juga. Sebenarnya sih saya tipe orang yang emang gak bisa masak, cuman sedikit saya lagi belajar bikin cemilan kayak gini ya, terus belajar masak. Sebenarnya sih nggak ahli banget, bahkan ngeblank banget, nggak tahu sama sekali kalau resep-resep apapun tuh nggak tahu sama sekali. Pokoknya dari sini saya benar-benar belajar banget gitu ya. Pokoknya buat teman-teman semua makasih banyak ya yang udah nge-support, yang udah nge-like, yang udah komen, pokoknya yang udah ngedukung selama ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang berkah dan melimpah, amin ya robbal alamin. Nah ini dia udah mulai selesai, tinggal satu cetakan lagi. Pokoknya ini sebenarnya sih kalau belum pernah nyobain kayaknya ribet, susah. Tapi pas udah pernah nyobain kayak gini sih gampang ya. Tinggal ikutin aja caranya. Saya juga ngikutin dari salah satu resep di YouTube juga. Jadi ya udahlah, saya praktekin aja. Setelah semuanya dicetak kayak gini, tinggal direbus aja di air mendidih ya. Ini dia, saya sebelumnya udah nyiapin air mendidih, terus tinggal direbus aja sampai mateng, sampai kulit pangsitnya itu mateng, dalamnya mateng. Pokoknya direbus sampai benar-benar empuk, sampai benar-benar mateng. Nah ini airnya udah mendidih banget ya. Terus si kulit pangsitnya juga udah mateng, udah saya cek. Dalamnya juga dagingnya kayaknya udah matang juga, karena emang
direbus sampai beberapa menit gitu ya. Jadi benar-benar udah mateng banget, tinggal diangkat aja. Nah, yang selanjutnya ini saya lagi mau ngerebus adonan yang kedua, karena emang kalau dijadiin satu tuh nggak muat, jadi dibagi dua aja. Pokoknya direbus kayak bagian yang pertama ya, direbus sampai matang, sampai bener-bener kulit pangsitnya, dagingnya itu bener-bener empuk gitu. Nah, ini udah mateng ya, jadi tinggal diangkat terus ditiriskan gitu ya. Selanjutnya ini lagi saya tumis bumbu dasar putih sama bumbu yang lainnya, ada serai, daun salam sama daun jeruk. Pokoknya dimasak sampai wangi, terus dikasih air. Ini saya mau bikin buat kaldunya ya, buat kuahnya gitu. Sebenarnya sih bumbunya itu boleh juga geprekan bawang putih sama lada yang kasar. Cuma ini kayaknya saya pakai jahe, jadi kayaknya terlalu keruh ya. Jadi kuahnya nggak bening. Jadi kalau bisa sih jahenya itu digeprek juga, jadi jangan terlalu kebanyakan, jangan dihalusin kayak gini ya. Jadi saya itu nguleknya itu nggak terlalu halus, jadi bener-bener masih kelihatan kasar banget si jahenya. Terus ini juga saya bisa tambahin saya tambahin ayam dipotong kecil-kecil. Nah, ini saya sengaja buat kaldunya. Boleh juga ditambahin tetelan, itu lebih enak lagi ya, karena emang di rumah adanya ayam, ya udahlah saya bikin kaldunya itu dari ayam gitu. Nah, ini dia kaldu kuahnya udah mateng, udah sedep, udah ditambahin garam, penyedap sama lada juga. Pokoknya diicip-icip sampai benar-benar enak ya. Terus ini juga sama kayak bikin kuah sop gitu ya. Jadi pokoknya sama aja lah kayak dibikin sop ini, cuma saya ini buat kuah kaldu aja. Ini dia cara meraciknya, cara penyajiannya itu pokoknya siapin mangkok kosong, terus masukin kulit pangsitnya yang udah tadi ditirisin, terus nanti bisa juga dikasih taburan daun bawang goreng, pokoknya sesuai selera gitu ya. Boleh juga nanti ditambahin sambal, kalau enggak irisan cabai rawit, yang suka pedas tuh bisa banget dikasih sambal atau cabai rawit, itu bisa banget. Tapi ini saya nggak pakai cabai karena emang buat anak saya, jadi ya udahlah nggak usah pakai cabai dulu gitu.
Terus kemudian disiram pakai kuah kaldu yang tadi dibikin. Kalau bisa sih kuah kaldunya itu lagi keadaan panas ya, jadi nanti pas makannya juga masih anget-anget gitu. Nah ini dia, saya lagi mau taburin bawang daun ke mangkoknya. Sebenarnya sih bisa ditambahin juga ke pancinya tadi ya, ke kuahnya langsung. Cuma kembali lagi ke sesuai selera masing-masing. Terus bisa juga ditambahin bawang goreng dan cabai gitu ya, cabai atau sambal lah, biar ada pedes-pedesnya gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Pokoknya makasih banyak buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.